Doa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Jadi sebelum mengawali materi pada pertemuan pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Fauzi, Apriliana, Aisyah Nuraini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitannya tentang materi SQL multi tabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu kaitannya tentang model pembelajaran berbasis masalah. Jadi intinya kalian pada model pembelajaran ini disyaratkan harus proaktif ya. Nanti kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian langsung tanyakan oleh gurunya. Kemudian juga kalian harus aktif dalam diskusi kelompok. Nah, seperti itu, harus saling bertukar informasi, saling bertanya antara teman satu dengan teman yang lain. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya akan mereview terlebih dahulu ya materi yang kemarin kita jelasin. Mungkin dari kalian ada yang tahu materi apa yang kemarin sudah kita pelajari? Saya Pak. Ini silakan. Materi kita kemarin membahas tentang perintah DML Pak. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Denny. Tadi yang kemarin yang pernah kita bahas materi kaitannya tentang DML. Nah, sekarang ada yang tahu nggak DML itu apa singkatannya? Saya Pak, DML itu Data Manipulation Language. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan terlebih dahulu gambaran kaitannya implementasi materi yang nanti akan kita bahas. Contoh gambarannya seperti ini ya. Misalkan di sekolahan itu kan ada yang namanya sistem informasi akademik. Nah, contoh aja untuk akademik itu banyak ya. Ada di bagian pengelolaan tata usaha, terus ada pengelolaan koperasi, ada perusahaan. Nah, misal kita ambil contoh aja yang di perpustakaan. Nah, apa yang kira-kira bisa kita kaitkan antara entitas siswa dan buku? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya Pak, siswa pinjam buku ke perpus Pak. Nah, dulu pernah kita bahas kaitannya tentang sebuah kardinalitas ya, bahwa kardinalitas itu ada one to one, ada one to many, ada many to many. Nah, baik, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang tiap kelompok beranggotakan menjadi 4 orang. Nah, untuk kelompoknya sudah saya bentuk di depan. Ada 1, 2 sampai 7 kelompok. Nah, kalian silakan bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah saya bentuk. Silakan. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan jelasin tujuan pembelajaran yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, di sini kalian diharapkan bisa menerapkan perintah select untuk mengakses multi tabel. Terus yang kedua, kalian bisa menerapkan perintah join untuk mengakses multi tabel. Nah, silakan kalian buka Microsoft Teams. Nah, di situ sudah saya share ya, ada job sheet, kemudian ada video pembelajaran, kemudian di situ juga ada post test dan juga angket. Nah, untuk sekarang silakan kalian buka untuk job sheet-nya. Di situ ada langkah-langkah pengerjaan sebuah proyek. Nanti kita praktekkan bersama-sama langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dulu udah pernah kita pelajari kalau simbolnya seperti ini berarti yang menimbulkan banyak atau many. Kalau simbolnya seperti ini dia menandakan one atau satu. Jadi relasi antara karyawan dengan gaji berarti hubungannya one to many. Nah, seperti itu. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, silakan dinyalakan komputernya, kalian buka aplikasi SAM. Caranya klik start, ketikkan aja XA, nah nanti muncul SAM. Nah, di situ udah terinstall semua. Nah, di sini ada tampilan SAM. Kalian harus pastikan dulu modul Apache dan modul MySQL dalam posisi start ya, duanya. Jadi Apache sama MySQL harus di start.
Nah, setelah itu kalian buka localhost PHP my admin. Localhost PHP my admin, silakan nanti kalian masuk di dalam konsol SQL ya. Nah, di sini di konsol SQL. Kemudian kalian ketikkan perintah-perintah yang ada di dalam job sheet. Kalian praktekkan di sini. Misalkan select bintang from pegawai. Kalian ketikkan di sini aja. Select bintang from misalkan pegawai. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, untuk membuat tabel karyawan. Caranya, create tabel karyawan kurung buka karyawan underscore ID varchar. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Saya, bagaimana cara menampilkan nama karyawan beserta gajinya saja? Adalah hanya dengan mengganti bintang dengan karyawan underscore nama koma gaji underscore pokok. Baik, kita tadi sudah melakukan pembelajaran. Tadi sudah ada diskusi, sudah ada presentasi kaitannya dengan pembelajaran tentang join ya pada pagi hari ini. Nah, untuk yang terakhir kali, Bapak mau menanyakan kira-kira apa kesimpulan atau intisari yang bisa kalian ambil dari pembelajaran tentang join pada pagi hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Terdapat 3 macam join, yaitu inner join, left join, dan ring join, Pak. Bapak akan meminta kalian untuk merefleksikan atau umpan balik kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kira-kira manfaat apa yang bisa kalian ambil pada proses pembelajaran pada pertemuan kali ini? Siapa yang mau jawab? Kita bisa tahu cara menggabungkan beberapa tabel dengan join yang dengan menyenangkan karena kita diskusi. Saya Pak, kita bisa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses KBM Pak. Nah, baik, untuk terakhir kalinya, silakan kalian isi angket respon siswa terhadap pembelajaran model problem based learning ya. Kalian buka di Microsoft Teams. Nah, di situ ada link angket. Kalian bisa klik, kemudian masuk, tampilannya seperti ini. Terus kemudian kalian kerjakan untuk soal post test. Linknya sudah ada di Microsoft Teams juga. Nah, kalian kerjakan prosesnya. Untuk tiap pertanyaan itu poinnya 10. Nah, nanti kalau jawab salah ya berarti nggak dapat poin. Silakan saya kasih waktu 20 menit untuk mengisi angket dan mengerjakan proses. Nah, baik, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi tentang track join dan cross join. Nanti kalian bisa pelajari modulnya yang ada di Microsoft Teams. Nah, baik, cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Pagi menjelang siang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.